Dingin banget ya. Kita seharian udah jalan tadi ya. Sekarang kita ngecamp dulu. Mau summit nanti malam kan kita? Betul. Ya udah. Malam dong. Kalau gitu persiapan dulu kita logistik terus sebelum summit kita sempat makan dulu. Dicek panas, masih aman. Aman buat kita makan malam nanti. Kita puasa Kak. Kan udah malam Kak. Ini waktu Indonesia. Itu Indonesia SB. Nah, mau di gunung nih. Nggak jauh-jauh kita bakalan ngobrolin gunung juga ke teman bicara ya. Mbak iya Lisa, dong, boleh Mas banget. Dilal kita akan ngobrolin tentang gunung. Tapi lebih lengkapnya lagi di episode sebelum berbuka. Sebelum berkah. Episode 14 kali ini kita mau bahas mengenai berpuasa di gunung. Emangnya bisa? Emangnya bisa? Bisa dong. Oh iya. Asli kasih tahu dong, kasih tahu. Wah, Sebelum kita masuk ke tema utamanya, boleh dong teman-teman bicara tahu Mas Dilal, Mbak Lisa, aku udah pernah main ke gunung mana aja sih? Kalau Mas Dilal udah pernah kemana aja Mas Dilal? Kalau aku baru yang kecil-kecil sih Kak, anak-anaknya, kerucu-kerucunya. Oh anak-anak gunung. Udah pernah di Bukit Mongkrang namanya. Hmm. Di bawahnya Oh, Lawu. Oh Lawu Jawa Tengah ya. 21 atau 22 gitu. Iya. Habis itu di ini apa namanya? Penanggungan juga, Penang Jawa Timur atau Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo pasti tahu Penanggungan ya. Ini dong, Iya ini dong, dong. banyak View-nya Nah, coba ya. ini. Ini view dari mana nih? View dari Trawas mungkin, Slotapak mungkin. Oh, Trawas tuh buat aku yang dari Jawa bagian barat itu dataran tingginya Dataran ya, tinggi. Mojokerto ya. Kayak Puncak Berarti Bogor. ini salah satu Iya, titik kayak tertinggi puncaknya. di Mojokerto. That's a good view. Nah, itu. Berarti waktu itu tektok seharian. TikTok seharian. Keren Saya banget. berangkat malam, pulang malam, enggak berangkat malam, pulang pagi. Berarti muncak dong. Muncak. Nah, itu Nice. pandang apa aja tuh di situ puncaknya? Waduh, Banyak ya? itu kita bisa melihat ya yang pertama Semeru dari kejauhan kelihatan sih itu. Oh, itu aku baru tahu tuh dapat Semeru dari kejauhan kelihatan. oke. Terus itu Arjuna Banget. juga kelihatan. Paling Iya. kelihatan tuh Arjuna Welirang. Itu kan Arjuna soalnya Welirang, ya. agak jauh Ada tapi pada masih depan. deket, nah ada pada depan tuh. Kelihatan Ada banget. depan. Sama kota Mojokerto dari atas kelihatan mantep banget. City view-nya. City view-nya, oke. nice. Nah, kalau Rindu aku sih di lagi Gunung kelihatan. Jawa Barat ya, udah pernah ke Gede Pangrango, Gepa. Oh iya, Gepa. Atau Paguci, Paguci. Papandayan, Guntur, Papandayan. Cikuray. Itu semua di Garut. Garut itu terkenal sebagai Swiss Van Java karena Wow. dikelilingi gunung tiga tadi Gunung-gunung. itu. Kalian deh teman-teman dari Jawa Timur. Nih teman-teman Mbak Lisa, Mas Ilal juga, Mas Dimas, Mbak Rizka mampir ke sana kita naik Gunung Barat. Let's go, let's go. Cikuray. Nah, terus juga aku pernah ke Rinjani. Jauh Nih. ya sampai Rinjani. Ih, keren Teman-teman, banget. kalau memang gemar naik gunung dan belum pernah ke Rinjani, kuatkan niat, semoga nanti terkabul doanya untuk bisa mampir. Ini Amin, aku amin. berangkat Amin, dari amin. Sembalun, pintu masuknya, pintu utama, turunnya lewat Torean. Nah, Torean itu viral banget di akhir tahun ini. Kenapa? Karena dianggap sebagai Jurassic Park-nya Indonesia. Nih, Wih. bentang alamnya nih kayak gini. Oh, ini. Jadi kita Oh, jalan di jadi tengah-tengah, kompak banget. kanan kirinya lereng, bukit Hijau. yang tinggi hijau. Oh, berarti Ini lembah. pada saat itu musim kemarau. Lembah yang cerukannya dalam dan juga ini bidadarinya Rinjani. Wow. Danau Segara Anak. Wah, ini keren banget di sini. Waktu di zaman Pak Soeharto sama Ibu Ibu Negara itu dilakukan program pembibitan ikan di atas ini untuk membantu perekonomian lokal warga. Juga untuk kita mah sekarang ada bahan tambahan logistik di sini, bisa mancing, Bisa mancing, ya. bakar atau digoreng. Ikannya macam-macam, ada ikan mas, nila dan sebagainya. Oh iya. Ikan lele. Boleh. Nah jadi Cakep. silakan kalau mau ke Rinjani ke Danau Segara Anak bawa joran atau pancingan. Mancing, Bisa nice. mancing. Mania. Mantap. Nah, kayak gitu. Nah kalau Mbak Lisa pasti kenal ini juga ya. Wah, Nah, keren karena aku banget. dengar Mbak Lisa juga pernah sini. Aku pun juga pernah. Mbak Rizka juga pernah. Itu Wih, Mahameru, Mahameru. Gunung Semeru. Ini pemandangan dari jalur Lagunya Dewa. TNBS-nya. Mahameru, jalannya di tengah Nih. tugu arca pada ya aku nggak hafal ya, disclaimer nanti denger sendiri aja. Nah kalau untuk Puncak tertinggi Semeru Jawa. ini dia Wow. bidadarinya atau apa ya, pujaannya Ranu Kembolo. Kembolo. Jadi teman-teman bisa
ngecamp di sini sebelum lanjut ke Ororombo, Kalimati, kemudian Tanjakan Cinta. Iya, betul. Tanjakan Yang Cinta. terkenal juga Tanjakan Cinta yang mitosnya sebenarnya lucu-lucuan aja sih. Lihat ke belakang Kalau ya. naik Tanjakan Cinta tanpa menengok ke belakang, semua yang kita cita-citakan terutama perihal Cinta. cinta itu bisa Terwujud. ya, terwujud lah, cuma lucu-lucuan aja. Boleh tuh, boleh. Mau berjodoh silakan. Mm-mm. Berangkat yuk. Mbak Liza berarti tadi udah sempat mention juga pernah ke Penanggungan, sering Ya, pernah. pernah. Sering. Karena paling Naik dekat turun. kan. Kesehariannya, sama Mbak Surabaya. Lisa. Iya, Enggak di- gitu juga. Daily-nya Gunung apa Anyar tuh? yang setiap hari. Oh, Gunung Anyar. Makan bakso juga kemarin. Tuh. Nah, juga pernah nih yang keren banget. Mbak Lisa pernah ke gunung yang terpanjang jalurnya se-Indonesia apa se-Pulau Jawa sih? Sejawa kayaknya. Sejawa Kalau ya, di luar yaitu masih ada. Gunung Argopuro. Argopuro. Ceritain dong Mbak Lisa, ini kan Oh. buat aku dan Mas Dilo ini ekstrim banget. Ekstrim banget sih, serius nggak bisa. Perjalanannya membutuhkan waktu berapa lama sih? Ya, kalau Mbak Ya, Si Lisa. maksinya gitu. Kalau perjalanan di gunungnya sendiri, di luar perjalanan darat tuh paling cepat 3 hari biasanya. 3 hari. 3 hari. 3 hari, Jadi baik, kalau baik. perjalanan biasanya 4 hari. Kalau nggak, kalau dari Jawa Barat ya mungkin 5 hari ya. Itu naik motor, ojek? Naik kendaraan umum bisa, Oh, naik oke. motor bisa. Oke. Gitu. 3 hari di gunung Mbak Lisa. Betul, 3 Masih hari. balik kan Iya. tapi. Ini gunung pertamaku yang aku merasa pengen cepat-cepat pulang tuh. Karena Biasanya betah Karena ini paling pengen jauh kan, kayak berhari-hari di gunung tuh itu yang bikin kangen rumah tuh ini Iya. gunung ini, gunung pertamaku. Iya. Betul. 3 hari jalan terus. Nah, estimasinya per hari jalan berapa lama tuh Mbak Lisa? Karena jalurnya ini agak hutan yang tertutup banget, jadi biasanya kita menghindari untuk trekking di malam hari. Jadi Ya. biasanya cuma pagi sampai sore aja. Itu harus kita udah sampai di pos terdekat. Oh, oke. Tuh, Let's say biasanya. kita bangun jam 7 pagi Jam ya setelah 7, menikmati jam santai, 8 persiapan. gitu. Jam 8 jam 9 kita berangkat, selesai jalan sebelum gelap. Sebelum gelap, Berarti harus sebelum gelap. hampir kayak kerja ya 9 to 5 ya. Iya. Jalan 3 hari loh. Ya, waduh. terutama di hari Sampai pertama kalau puncaknya. lewat Banderan tuh Banderan. dia jauh sampai harus lewat mata air 1, mata air 2. Berarti kalau jauh. tadi dimention hutannya rapat, berarti nggak gini semua ya vegetasinya, Betul, ada hutannya hampir juga. sama kayak mungkin ada yang udah pernah ke Semeru ya. Ya. Hampir sama kayak Semeru. Jadi treknya kan memang kayak kita melintasi hutan-hutan perbukitan dulu baru menuju ke puncaknya. Nah, Argopuro itu vegetasinya juga kayak gitu. Jadi macam-macam kita ketemu savana juga, ketemu hutan juga. Terus di sana juga ada hampir sama kayak Semeru, ada danaunya. Wah, Cuman nggak danaunya. sebesar Ranukumbolo ya. Dia ada wah, ini nih, danau Taman Hidup. Pernah kesini berarti Mbak Lisa? Pernah, Wow. bagus banget, cakep banget. Ini ada Kak Salsa, izin menyampaikan juga. Ya. Ada Kak Salsa, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Ada Kak Wisnu Abdullah juga. Kak Salsa, Kak Wisnu Abdullah. Sampai puncak berapa lama dari naik hingga turun? Wah. Dari Kak Wisnu Abdullah. Halo Total Kak Wisnu. 3 hari. Total 3 hari. Kayaknya agak spesial ya Kak Wisnu. Iya. Kayaknya tahu. Atau Belum, pernah muncak belum bareng. Nah, Puncak yang lain enggak? oke. Nah, di Ya, Danau total Taman 3 itu hari. ada apa sih dia? Ya di danaunya ini emang hampir sama kayak Ranukumbolo ya. Jadi dia dikelilingi sama hutan dan perbukitan gitu. Di tengah-tengah. Cuman aku merasa kayak vibes-nya beda banget. Kalau Ranukumbolo itu kan kayak megah Ya. kan, dan ada sunrise. Kalau di sini tuh malah matahari nggak kelihatan. Jadi kayak misterius Tapi banget. kayak gitu. iya lihat asap-asap Beneran, kayak film heeh. horor ya. Beda banget, Wow. vibes-nya tuh beda banget. Jadi meskipun udah pernah ngerasain Ranukumbolo, wajib ngerasain danau Taman Hidup. Taman hidup. Ya, Hidup kalau ya. Ranukumbolo kan matahari langsung tuh pagi dari Betul, depan kita. betul. Ini Kalau di ternyata sini tertutup itu ya. Tertutup. perbukitan. Jadi nggak yang kayak kalau Ranukumbolo kayak Bukit Teletabis gitu kan di Betul. tengah mataharinya. Nah, kalau ini enggak. Jadi auranya tuh kayak apa ya ngomongnya? Iya kayak Jurassic Park gitu loh, kayak yang Gelap. horor-horor mistis gitu. Ya kayak gitu. Kalau grading warnanya biru banget gitu ya, biru Betul, total. gitu. Tinggal undang Joko Anwar berarti ya. Banyak kabut-kabut gitu Jadi biasanya. gambar ini udah sesuai menggambarkan ya. Ya, Bisa mengabarkan ya, sambil kan? kurang lebih kayak ini. Nah, cuman dermaganya nih yang biasanya jadi bintang utamanya kan Primadona. kalau di sini Primadona. primadonanya, spot foto-foto. Cuman
Cuman aku nggak tahu kondisinya sekarang. Kalau waktu aku kesana tuh masih bagus, masih bisa dilewatin, kita masih bisa sampai ke tengah situ. Berarti kita harus cek Biasanya- langsung ke sana. Boleh, bisa dijadwalin. Nah itu bukan estimasi, gambaran pengalaman Mbak Lisa 3 hari perjalanan estimasi 9 to 5 itu tadi jalan kan. Iya. Artinya kalau kita breakdown teman-teman semua, terutama buat aku yang baru, pasti Lal juga, bukan yang berangkat, Mbak Lisa itu berangkat dari Sispala ya? Betul. Siswa pecinta Jadi alam. aku dulu bergabung dari SMA dulu SMA Spill 5, dong, SMA. jadi SMA. namanya Semalapala. SMA Semala. 5 pecinta alam. Welcome Semalapala. Nah, buat aku dan Mas Gitu. Gilal yang otodidak, kan kebanyakan nih kita nyontoh ke teman-teman yang memang bener. sudah gape ya, udah jago naik gunung, apa aja sih yang dibawa atau segala macam. Nah, kalau Mbak Lisa otomatis selama di Semalapala itu ada teorinya latsar, ada Betul, pelatihan latsar. logistik, Ya, manajemen. Nah, itu Benar. boleh dong diceritain kira-kira yang esensial untuk dibawa apa aja sih? Nah, Oke. kulkas boleh bawa. Jangan dong. Oh jangan. Ntar mau jalan udah capek duluan. Ya, Tapi kalau bawa kulkas bisa bawa Kiko. Nah, Enak tahu. enak tahu. Sorry, aku nih brand terus nih, sorry. Masuk ya. Masuk. Titit. Persiapan secara perlengkapan dulu. Oke, sebelum perlengkapan biasanya kita yang wajib perizinan dulu ya. Oke. Jadi harus izin orang tua, wajib Oh, iya. hukumnya. Betul, apalagi untuk karakteristik gunung-gunung yang susah, yang jauh, yang memang berat, Yang itu rimba wajib, banget, ya. betul. Takutnya kita ada di luar rencana, kita ada keterlambatan pulang atau gimana. Nah, nanti bikin khawatir orang tua dong dan orang sekitar juga. Perizinan juga termasuk perizinan di pos perizinan itu harus wajib, Simaksi. betul, Simaksi. simaksi. Tuh, selain perizinan kita harus belajar benar ilmunya dulu. Jadi tentang karakteristik gunungnya kayak gimana, terus berapa lama nih, apa aja yang dibutuhin, karena durasi, terus berapa orang kita berangkat itu menentukan banget nanti akhirnya ke barang yang kita bawa. Barang, Wow. makanan, perlengkapan. Makanan, perlengkapan, betul. Ada itu pembagiannya harusnya. nggak sih? Kalau misalnya kita berdua, tuh kita bawa barang masing-masing aja gitu. Nah, kalau rombongan rame, artinya ada barang rombongan juga ya? Betul, ada barang rombongan, ada barang-barang yang pribadi, terutama yang esensial banget kayak misalnya obat-obatan. Nah, itu wajib. Kita nggak boleh bergantung sama tim yang lain. Bawa Memang sendiri. ada yang berat-berat mungkin iya ya boleh. Ada P3K yang tim, tapi kita pribadi harus punya obat-obatan pribadi. Iya, Betul. berarti harus ada ya persiapan Berarti pasti pribadi. ada obat-obatan Wajib pribadi banget. gitu. Terus ada makanan, biasanya akan ada masuk di survival kit. Jadi kalau misal kita ada terpencarnya sama rombongan kita tetap survive sama makanan itu sampai ketemu sama rombongan. Nah, biasanya yang paling gampang tuh seleraku. Nah, aku tahu. Selera rakyat. Favorit Favorit. Indonesia ya. Bangladesh. Itu wajib dibawa biasanya karena itu yang paling tahan lama dan bisa langsung dimakan. Selain itu juga bisa Simple coklat bar. Coklat Kita bar. banyak kan sekarang produk-produk coklat bar yang itu tahan lama dan bisa dimakan kapan aja. Kalau Tanpa aku boleh ada- bantu simpulkan, berarti untuk yang survival food itu fokusnya ke kalori ya, karena Betul. arahnya ke tenaga, untuk Energi. tenaga kita dulu. Iya, Oke, benar-benar. Jadi sekarang banyak kok makanan-makanan bar-bar gitu yang itu kalorinya gede banget meskipun packagingnya kecil dan mudah dibawa. Biasanya. Itu tadi perlengkapan. Kira-kira ada perlengkapan apa aja nih, Mbak Lisa? Bisa Nah, tunjukin kalau nggak? perlengkapan, Wow. oh udah. Wow. Sekilas aja, Aku bawa sekilas. sih ya. Buka. Oke, yang pasti yang awal tas dulu ya. Tas dulu. Nah, tas ini sering banget disepelein sama orang-orang. Biasanya ya tas adanya aja. Tapi untuk perjalanan-perjalanan yang jauh, yang gunung-gunung yang lama di dakinya tuh Proper ya. harus proper karena kalau misal tasnya nggak nyaman itu akan bikin sakit banget biasanya. Nah itu mengganggu banget sama perjalanan kita. Kalau kita ada masalah itu jadi beban tim juga. Berarti Nah itu yang nggak boleh banget. Jadi kita harus siap banget secara diri sendiri dulu. Berarti harus barang-barang cari kita sendiri tas yang dulu. nyaman ya? Betul, tas. Biar Tas bisa jadi- dan sepatu biasanya harus nyaman banget karena tas sama sepatu kalau bermasalah udah deh pasti jadi drama di perjalanan sepatu. gitu ya. Masa Kalau di games kita jadi beban bisa AFK, tapi kalau di gunung nggak bisa. AFK-nya mengerikan. Betul.
Jadi kalau Yang kita udah. ada sakit atau apa, Nah. sering ya kita lihat film-film yang itu tentang gunung tuh. Ya. Apa? Pernah nonton apa? Everest. Everest, sebenarnya sepakat sama The North Everest. Face, The North Face dan lain sebagainya. Ya. Itu pelajaran paling utamanya adalah kita satu orang bahaya aja itu harus apa ya? Itu bisa membahayakan nyawa yang lain gitu. Jadi udah jadi satu ya berarti kita ya. keselamatan kita itu utamanya tanggung jawab kita sendiri Tanggung jawab. dulu sebelum ke teman kita yang lain. Nah, tapi tetap tanpa keluar ini ya, kita harus tetap care juga sama kesehatan teman-teman, harus aware juga sama gimana kondisinya mereka, itu nggak boleh acuh tak acuh gitu, karena di gunung nggak boleh banget egois pokoknya. Wah, keren banget asli. Boleh dong spill sedikit Spill. apa tadi yang esensial? Yang esensial, Oke, yang boleh, esensial boleh. ya. Singkat saja. Yang esensial yang paling pertama, karena di Indonesia tuh hutannya kita musim kemarau sama hujan ya. Nah, jadi biasanya kita harus prepare jas hujan, itu yang paling utama dulu. Jas hujan, oke. Nah, ini esensial banget, itu yang setiap orang harus bawa, nggak boleh bergantung ke orang lain. Jangan ada merek dong. Hujan. Itu yang baju celana atau yang ponco? Ponco. Nah, Gimana? sebenarnya boleh dua-duanya sih. Kalau Senyamannya. kita bawa tenda dan nggak perlu kondisi darurat, itu bawa yang biasa boleh, yang atas bawah gitu boleh. Tapi kalau misal kita nggak bawa tenda itu boleh banget bawa yang ponco, karena itu bisa dijadikan plan B untuk Bivak ya? bivak Wah, bivak shelter, buatan, shelter. itu shelter. Itu Oke, terus jas hujan satu. Yang pengen diajak naik gunung sama ngingetin awas pancinya bos. Kak Prima pengen diajak Gini naik dulu, gunung, gini dulu. oke, persiapkan fisiknya dan perlengkapannya nih, pantengin Perlengkapannya. terus. Dan ini pancinya gosong Aduk nggak? dulu. Aman, aduk dulu ya. Aduk dulu. Cicipin. Wah, enak tahu. Lalu apa Oke, lagi? yang kedua ini dulu sih P3K nih. P3K, Yang tadi aku oke. sebutin itu wajib Satu ada. badan ya. Ini yang biasanya orang Indonesia bawa ya. Ya. Ada yang kurang Kalau kayaknya. masuk angin Tolak apa- bala, tolak miskin. Ada yang kurang. apa? Tabung gas mana? Ini biasanya yang kaum masuk angin. Nah, ini perlu bawa Gimana, Dok? pribadi. Oke. Jompo. Betul. Terus apa yang namanya? Sanitasi Oh, itu iya. kayak alat mandi, Kebersihan kita. terus tisu basah, tisu kering boleh dibawa, sama kresek biasanya buat sampah. Ya. Ini yang esensial sih, peralatan esensial. Terus tempat berlindung itu yang paling esensial menurutku. Jadi antara tenda sama matras ini nggak harus ya. Nggak harus Tapi, yang thermal ya. betul, kalau ada lebih baik. Jadi biasanya kalau tenda tuh emang udah ada matrasnya, tapi Alasnya. biasanya tipis kan. Nah, baiknya memang harus dialasin lagi sama matras. Tuh, terus sleeping bag. Oh. Di bawah nih ada, nggak usah aku bongkar. Ya, Sleeping ada bag sleeping namanya bag. ya. Jadi kelengkapan Ada di sleeping bag. tendanya itu tempat shelter kita tadi Tenda. tenda utamanya flysheet kalau mungkin Flysheet, untuk iya. mengatasi Flysheet hujan juga. ya, hujan Oh, iya. deras, atau di dalamnya juga ditambahkan tadi itu matras Oh, iya, dulu ini sebagai mungkin- alas, karena kadang kan berbatu ya tempat camp Nah, itu. itu. Nah, itu untuk alasin itu. Alasnya. Bisa Terapi dong tidur. bisa matras thermal ataupun yang biasa nggak masalah. Kemudian Yang- sleeping bag Sleeping untuk bag. menambah kehangatan saat tidur. Sleeping bag. Safety juga. Mungkin flysheet ya yang masih asing di Ya. kawasan Nah, flysheet kalangan tuh. umum ini ada flysheet. Ini punya temanku juga sih. Ini Flysheet fly itu ya, Mbak ya? sheet yang Shit, bukan Lembaran. bukan yang Excel tuh ya. lembaran. Iya betul. Nah, modelnya kayak gini, bahannya kayak raincoat, Ya, Ah. parachute, tapi dia parachute. luas banget, lebar banget. Biasanya dibuat atap yang tinggal ditarik pakai tali gitu. Oke, Nah, oke. ini dia, Berarti namanya pasti flysheet. tahan air ya ini ya? Betul, tahan air dan biasanya tahan angin juga Tahan sih. angin juga. Wow, itu lengkap Mereka banget. juga. Itu minimal sekali. Catatan itu Minimal minimal banget. perlengkapan kenapa Minimal. disebut esensial? Karena memang harus dibawa, harus disiapkan. Kalau belum ada, dipersiapkan dulu baru naik gunung. Naik Apa gunung. dulu kalau belum ada? Pinjem boleh. Iya. Soalnya Soalnya emang terima kasih Kak konten kreator Jaya udah ngasih gift beberapa kali. Terima Terima kasih. Kak konten kreator Jaya, terima kasih Jaya. Nah, tadi kan ini aja yang esensial. Kalau teman-teman lihat
bawanya banyak, tasnya tebal, males nggak sih bawa naik gunung capek-capek? Nah itu kadang yang dipertanyakan, kita nggak membandingkan, tapi Betul, itu sering banyak kali banget. menjadi frequently asked question buat Tanda teman-teman tanya gede itu. yang mungkin mau memulai naik gunung, tanda tanya gede, Tanda betul. tanya gede. Ngapain sih naik gunung capek-capek? Motivasinya Sering apa? banget aku dapet Apa yang pertanyaan. dikejar? Banget. Boleh dong share, Boleh. Mbak Lisa. Lisa. Aku dulu nih. Mbak Lisa. Oh ya. Kalau aku secara pribadi naik gunung tuh kayak momen aku ngeriset diriku, mulai dari Oke. physically, terus mentally juga, sama spirituality juga. Risetnya berarti mengulang kembali ya, Betul, reset-reset. mengulang kembali, Oh. reset. Ah. Tuh dari physically, aku ngerasanya sih semua indera kita tuh kayak diapain ya, lebih peka lagi gitu. Jadi pertama dari penglihatan, kita kan udah pasti kalau di gunung tuh nggak ada sinyal, nggak ada Iya. screen time, Iya. betul, aktivasi lagi. Jadi kita ngelihat yang hijau-hijau, terus kita kayak lebih peka gitu, ada hewan-hewan apa itu kita bisa lihat lebih peka lagi gitu ngelihatnya. Oh, jadi fisik tadi bahas screen time juga detox. Detox medsos, Betul, detox bisa screen, dibilang detox. detox keruwetan Keruwetan. kota besar. Oke. Betul. Eh, Cahaya kebayang, kota, kita tuh beda kan, kalau di gunung tuh bintang tuh kayak kelihatan banget Nah. gitu, beda sama di kota. Benar-benar itu yang nggak bisa didapat kalau Di itu kota. yang didapat lah kalau naik gunung. gitu Itu ya. secara fisik, secara spiritual atau mental. Nah, secara Oke, spiritual tuh. secara mental itu emang biasanya kita kalau udah sumpek ya sama kota, kesibukan kota, nah itu kita nge-refresh laginya tuh waktu naik gunung sih. Jadi ini kaitannya sama spirituality juga. Di gunung tuh aku merasa kayak ngelihat hamparan yang luas banget, gunung tuh kayak gede banget kan. Nah, Iya. di situ titik yang aku ngerasa, oke, aku ini kecil. Aku ini cuman makhluk sekecil ini gitu. Ada Menyadarkan diri. ada orang yang ada zat yang lebih besar daripada ini gitu. Jadi Masya kayak Allah. ngereset diri lagi gitu, bahwa ya nggak boleh sombong, nggak boleh melulu aja mikirin dunia gitu kan ya. Semua ini ada yang mengendalikan gitu. Ih, Gitu sepakat sih. banget ya Mas Hilal ya. Apalagi di kisah-kisah para nabi kita Nah, ya, iya bener, kisah mendapatkan para nabi. wahyu, Wahyu. mendapatkan apa ya, peringatan dari Allah itu di gunung. Ya beberapa kalau kita bisa jabarkan Nabi Musa alaihi salam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua hero juga. pun di gunung itu. Betul. Jadi kita ke sana ya mungkin kita bukan orangnya yang harus Bukan dapat orang wahyu yang ya, dapat tapi wahyu kita juga. dapat mempelajari lagi napak tilas bahwa oh dengan perjuangan kita naik sampai ke atas kita dapat belajar tadi, salah satunya adalah kita adalah yang kecil gitu. Kita menganggap besar padahal orang lain di ujung sana melihat kita kecil. Nah. Gitu. Jadi nggak pantas kita untuk tinggi, kita makhluk tanah, nggak pantas bersifat langit gitu kata Iya. anak-anak di medsos sih. Di atas langit masih ada langit. Iya. Betul. Terus ini juga momen kalau naik gunung kan waktu kita benar-benar trekking ya, yang capek, yang sampai ngos-ngosan, itu kerasa nggak sih kadang jantung tuh deg-deg-deg. Betul, Nah, Benar banget. menurutku, aku secara pribadi refleksiku adalah aku masih dikasih detak jantung nih gitu. Jadi kadang tuh kayak berarti masih bersyukur banget aku bisa bener-bener bergerak. ngerasain ya ketika Betul. detak jantung itu ya. Itu yang kayak itu hal-hal yang kita miss banget kan Nah, ketika kita sepelekan. hari-hari, Sepelekan betul. benar. Padahal setiap hari tetap berdetak. Nah, betul. Tapi pas ketika naik gunung benar-benar merasakan itu. Kerasa banget. Keren Itu sih banget. yang aku rasain. gitu. Berarti di situ ada salah satunya riset spiritual dan mental. Pernah nggak sih kedapetan lagi puasa, bulan puasa Ramadan, itu kan sama ya. Kalau di kota kita riset secara fisik, puasa iya meriset metabolisme kita. Terus juga secara spiritual dan mental Spiritual. meriset juga, karena di situ kita hampir 80 sampai 90% kita bisa dapat waktu-waktu beribadah yang di bulan-bulan lain nggak ada. Nggak ada. Nah ini double, kita double. Pernah nggak kedapatan Ramadan di gunung? Nah. Mbak Lisa pernah nggak punya pengalaman itu? Oke, tadi udah sempat disinggung ya. Jadi alhamdulillahnya aku pernah berkesempatan pernah naik gunung waktu bulan Ramadan, waktu puasaan, dan alhamdulillahnya pulang dengan kondisi nggak bolong puasanya. Wow. Salut. Itu Idul Fitri di gunung. Nggak Idul Fitri, Oh, nggak bulan Idul Fitri. Ramadan. Sebulan dong. dong. Oke. Iya, waktu Itu itu puasa Mbak Lisa. puasa. Ya Wow. memang awalnya niatnya nggak karena pengen ngetes kekuatan gitu Kekuatan ya, doang, ya. nggak. Tapi Sok emang wah, waktu itu momennya
pas banget bulan Ramadannya tuh sama kayak libur semester bertepatan kuliah. pas libur. Iya, aku nggak tahu 2015 atau 2016 lah itu. Nah, karena waktu itu liburnya kita satu timku itu sama teman-temanku itu bisanya saat itu. Jadi ya kita memutuskan meskipun bulan Ramadan kita berangkat. Tetap gas Gitu, ya. tetap gas Asik. dengan bismillah, dengan izin Bismillah. Allah gitu. Nah, pas di sana nggak yang maksa banget, kita usahain aja kalau memang masih kuat ya kita tetap puasa, tapi kalau pas nggak kuat ya udah kita batalin waktu itu aja karena safety juga kan. And the result is nggak batal. Tetap puasa. Aku dan satu temanku tetap puasa, yang dua batal. Keren banget. Oke, Atas izin teman-teman Allah. bisa bayangin tuh. Puasa di kota aja di rumah, kita sambil kerja, pulangnya sore, itu masih Godaannya ada. banyak. Iya, lemes, Betul. segala macem, panasnya juga kan walaupun Nah. kita kerja di dalam ruangan kan. Nah, ini puasa plus outdoor di gunung. luar ruangan Panas. dengan catatan tadi Argopuro jalan terus loh. 3 hari, estimasi dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Wow. Artinya selama Iya. puasa kan jalan terus, walaupun ada breaknya. Iya. Nah itu teman-teman bisa bayangin kan gimana tangguhnya. Tapi sekali nggak lagi tahu itu ya. bukan untuk gagah-gagahan. Betul. Itu karena memang ya pada saat itu waktunya bertepatan dengan bulan puasa. Puasa. Betul. Nah, iya boleh. Boleh Pokoknya silakan. Kak Fanyu dan Kak Abong yang baru banget join. Kak, ini wisatanya gunung yang viral itu, Kak. Oh, bukan. Kak Fanyo dan Abong, ini gunung di belakang yang viral itu Kak? Bukan, kalau Mbak Lisa bukan ke gunung yang viral Bukan, dengan bukan. drone itu bukan. Soalnya ada 5 cabang bukan. Ini Gunung Argopuro. Yang viral karena treknya yang panjang. Nah, sambil membayangkan juga kita sambil main games juga Mas Ya, Dila sama boleh. Lisa. Boleh. Games ini mengenai gimana sih momen-momen puasa kalau kita lakukannya di gunung. Masuk akal gak sih buat kita yang belum pernah kan? Oke. Ya, kita games dulu. Boleh. Es bermain. Sebelum itu, kita ucapin terima kasih dulu buat Kak Wisnu Abdullah. Kak Wisnu Abdullah, terima kasih sudah ada Terima gift. kasih. Terima kasih sudah menyaksikan. Terima kasih. Kak Rizka boleh digeser sedikit karena kepotong frame dari layarnya. Iya. Nah, Oke, kita sama-sama bermain ya. Terutama buat Mbak Lisa nih, yang pernah merasakan Waduh. momen Ramadan Pressure di nih. gunung. Enggak, kita seru-seruan aja. Iya, Susunannya oke. Mbak Nah ini Lisa. guess the scenario, jadi skenario saat puasa di gunung. Wow. Boleh dibaca nih. Lagi trekking menuju pos pendakian, Ah. tapi haus banget. Nah terus ada yang jual semangka, harganya 10.000 per potong. Pilihannya jajan, kalau harganya boros banget kan, sepotong 10.000 loh. Atau tahan dulu deh sampai pos pendakian nanti. Ini bulan puasa kan, gitu. Kak? Bulan puasa. Oke. Oh, bulan puasa. Bulan Mbak Lisa, puasa. Mbak Lisa. Kalau aku sih lihat dulu di pos berapa nih. Kalau misalnya satu pos lagi untuk bikin tenda, tapi di situ Oh, udah oke. ada yang jual semangka. Kalau aku lanjut. Oh, lanjut dulu ya. Lanjut Sabar dong. dulu Masih berarti bisa ya. ditahan. Betul, karena kalau mau beli semangka nanti juga masih bisa kok kita beli semangka. Iya. Oh, Nah, oke, kalau deh. jawaban dari Kak Roni Fauzi, Iya. tahan aja karena udah bawa semangka dari bawah. Wah, 5 Oh, kilo. ternyata. Karoni 5 kilo semangka itu kita bawa dari bawah sama kayak tenda. Oke. Terima kasih juga giftnya, Kak. Terima kasih Karoni Fauzi Terima giftnya. kasih. Kedua, waktu sholat zuhur dan asar itu biasanya kan teman-teman yang mendaki di perjalanan kan, di trekking. Apalagi buat ngejar maghrib kalau pas puasa kita trekkingnya. Nah, pilihannya kita tunaikan dulu dengan kondisi lagi pasti lengkap pakai gear, pakai sepatu, pakai jaket, pakai segala macam. Atau nanti di pos pendakian kita berhenti, kita bisa ganti baju dulu yang bersih. Mbak Lisa, pengalamannya gimana? Oke, kalau aku sering juga ya karena kita sering sharing-sharing juga sama senior-senior, terutama yang banyak juga yang punya ilmu agama gitu ya. Jadi kita belajar dari waktu Nabi dulu berperang. Jadi sebenarnya berwudu pun, tayamum pun itu sebenarnya kita boleh pakai sepatu. Benar, pasti. Jadi cuman dibilas aja karena yang membatalkan itu kan sebenarnya buang air besar dan buang air Iya. kecil itu kan. Jadi tanah tuh sebenarnya nggak Nggak najis gitu. Jadi dimanapun sebenarnya di pertengahan jalan kalau memang itu sudah mau menjelang maghrib dan nggak nyampe ke pos itu kita boleh banget menunaikan sholat di pertengahan jalan. Berarti mendahulukan waktunya saat sudah sampai waktu sholat, Betul. sholat dulu. Betul. Baru lanjut jalan. Betul. Keren. Wow, keren asli, keren.
Nah, trekking ke puncak tapi badan udah super lemes. Terus pilihannya tetap kejar buka puasa di gunung dengan pemandangan yang super indah atau buka dulu deh di trek sebentar. Tapi nggak Menurut dapet Dila gimana? sunset. Menurut Dila gimana? Narasumbernya dulu. Loh, menurut kamu dulu. Menurut doang. Kalau saya buka dulu pastinya karena lapar mengubah segalanya. Oh iya. Ya kalau aku sih ya kalau emang udah lemes banget lebih baik dibatalkan karena Nggak boleh dipaksain. betul nggak boleh dipaksain. Tetap Betul. menyesuaikan Karena kondisi itu tubuh. bahaya juga kan kalau misal kita memaksakan akhirnya nggak sadar atau dan lain sebagainya itu malah lebih bahaya lagi malah jadi mudarat ini Mudarat, ibadahnya. baik. Right. Gitu. Safety first, aesthetic second, come second. Right. Nah, Kita Masya Allah. Lisa ini kayaknya. Jadi kan meskipun dibatalin kan tetap kita ganti di lain hari kan. Nah, sekarang lagi di puncak pas buka puasa, tiba-tiba kabut tebal banyak menyelimuti, kemudian dingin. Nah berhenti dulu di puncak masak mie atau ya udah di bawah aja lah, lebih nyaman kan masaknya di tenda. Oh gitu. Kalau aku memilih turun kayaknya. Oh turun dulu, nggak bela-belain masak mie di puncak dengan Betul. view, mie with the view. Nah, ini Kan sharing, berkabut sih. sharing aja juga Ya. ya. Jadi Boleh. aku pernah waktu ke Penanggungan tuh kita kondisi siang. Siang waktu nih ya, duhur baik. ya, Ah, waktu duhur. duhur. Kita mau sholat duhur dan ternyata tiba-tiba hujan deras banget. Jadi itu aku pribadi baru belajar pertama kali bahwa ternyata nggak boleh kita bikin tenda, bukan nggak boleh ya, bikin tenda di puncak itu tidak disarankan Oh, karena oke. ketika kondisi hujan dan lain sebagainya waktu itu akhirnya kan aku sama temen-temen tuh kejebak hujan hujan di di atas. situ. Akhirnya kita tuh sampai mau bikin tenda tuh nggak bisa karena tenda itu bener-bener hancur. Ya. Kita Oh, diriin anginnya tuh banyak. anginnya kenceng banget, jadi nggak bisa didiriin. Akhirnya kita cari, untungnya alhamdulillahnya di puncak, di daerah kawannya Penanggungan tuh. Kalau teman-teman mau Agak ke nyisirin, bawah dikit. betul ada gua. Ada Oh, Itu di dalam itu bisa aku nampung teman-temanku tuh 6 orang di dalam. untuk shelter sementara ya. Untuk shelter Masya Allah. sementara sambil yang lain itu cari plan B, plan C-nya gitu. Nah, waktu kita stay di dalam gua tuh bener-bener di puncak tuh angin tuh kelihatan gini, muter banget di tengah tuh. Nah, itu aku baru tahu Oh, bener-bener wah. bahayanya angin di puncak tuh itu. Jadi Kenapa selalu ada peringatan untuk tidak pasang tenda di puncak ya? Betul. Jadi sarannya memang secara safety menurut aku mending turun aja dulu Ah, gitu. oke. Karena bahaya banget. Wow. Kita lanjut. Nah, Nah, ada nih, tukang. ini lucu nih. Dia aku. Pas sahur kamu cuma punya roti, tapi tetangga sebelah nih masak rendang yang pasti kan wangi banget tuh. Wah. Pilihannya Wah. paksain pakai roti aja karena introvert nih malu atau SKSD deh sok kenal sok dekat mampir Mas sahur bareng yuk kali aja dapat rendang. Betul. Aku SKSD sih. Aku wajib SKSD sih. Toh kalau malu besok gak ketemu lagi. itu satu. Kedua, Kali kedua ya dapat teman lagi kan. Apa Betul. salahnya gitu. di gunung kita kesampingkan rasa malu apalagi kalau Betul. masalah darurat ya, emergency ya. Betul, kalau Karena di- kita sudah persiapan yang baik Semuanya. dari bawah. Rendang termasuk darurat tuh. Tapi Bisa pasti ada diatur, momen ya. kita butuh bantuan. Nah, itu jangan malu teman-teman. Semua yang ada di Betul. situ kita bersaudara lah. Naik gunung tujuannya iya, tinggal bilang. Ya, paling tinggal dikasih bill nanti pas turun penggantinya. Sambil sidang rohani tahu nggak kamu kalau Berbagi. Iya. Waduh. Nah, itu enggak Betul, boleh. betul, betul. Nah, sekarang disorder. Kita main cepat ya. Ini akan aku tampilkan dua menu yang biasanya kita nikmati di gunung, dua menu atau dua snack di gunung. Nah, yang mana pilihannya? Kita bertiga main ya. Oke, yang pertama coklat atau permen? Mas Dilal. Coklat. Coklat. Aku permen karet. Kenapa? Karena Kenapa? sambil jalan bisa terus. Oh, Dan dia bisa iya, bisa punyahan jadi kita sih. bisa menyesuaikan detak jantung kita. Jadi kalau Oh, lagi iya, berpacu, iya. nyom 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 nyom. Ya, ada Kalau sih yang coklat? kayak gitu. Coklat karena selera aja sih. Selera. Karena saya tidak berkebiasaan makan sambil jalan ya. Nah, kalau ini madu atau gula merah. Nah, ini untuk dorongan kalorinya. Madu dan Apa garam. Kamu apa dia? Kalau aku madu sih, kalau punya uang lebih. Oke. Madu, karena kan pasti lebih mahal tuh. Iya. Iya ya.
Bisa dua-duanya sih kalau aku. Menurutku sama-sama bisa dicamil di jalan juga. Iya, aku juga sepakat dua-duanya pas banget sih. Kok bukan garam. Madu dan garam. Nanti Senyum tadi. sakit hatinya, sakit hatiku. Nah ini nih kita udah beranjak ke main course, orek kering atau teri kacang. Kenapa aku pilihnya ini? Karena ini awet banget kalau kita Ya, bawa naik betul. gunung kan. Cuma tinggal dipanasi Wah. aja. 2 tahun kalau kata Mas Dima. Apa Mas Dila? Orek. Alright. Aku teri sih kayaknya. Aku juga sama kayak Teri. Mbak Lisa, teri dan kacang. Lengkap ya, Ya, protein lengkap hewaninya banget. ada. Iya benar. Kacangnya juga ada, karbonya. Nah ini lebih berat lagi. Aduh, semur ayam atau rendang? Ayam. Ayam. Kenapa? Karena kuahnya bisa anget-anget ya. Benar, karena aku tim Mail ayam suka. Oh, ayam goyang. Hai. Aku kayaknya ayam ya. Kalau Kalau di ayam. gunung nih, Di gunung soalnya ini pasti sih. kalau rendang tuh kayak terlalu berminyak gitu kayak. Dan terlalu kering kali ya. Betul. Tapi kalau aku tetap rendang sih karena packagingnya gampang. Nah, sekarang masuk ke cemilannya. Roti coklat, roti bakar coklat atau puding coklat. Apa ya? Skip. Iya. No kalau apa ya? Puding. Puding ya. Roti Easy to coklat. eat. Puding tapi kan memicu kontraksi sih nggak Mbak Lisa. Tapi Oh, menurut ya. Mbak Lisa nih Mas Dila, kalau kontraksi di gunung baiknya ditahan sampai turun ke pos bawah ya pintu utama atau kita keluarin aja sih. Ini agak saru sedikit ya, tapi buat pengalaman Kalau demi kesehatan. demi kesehatan. Kalau jujur pengalamanku aku nggak pernah karena memang aku jaga-jaga banget, nggak pernah makan kebanyakan. Oh, jadi lebih baik ngatur makan ya. Iya, benar. Oke. Kalau aku sih aman-aman aja sih pop di gunung. Toh itu bukan hal yang apa ya merusak lingkungan sebenarnya gitu. Yang penting Tahu. di mana tempatnya yang bener, yang sopan gitu. Dan adabnya kali ya kita Iya, betul. buang di tempat terpencil. Contohnya tempatnya di WC ya. Terus kita rapikan. Gak ada Ya. WC dong Kak. Oh iya, ada WC. Jangan sampai Harus digali, biasanya paling Ya. digali ditutup lagi. Nah, itu amannya. jangan sampai kita malu sama kucing ya. Iya, Tutup betul. lubang. Kucing aja bisa Rapi. nutup itunya sendiri gitu. Oke. Nah, kalau Wisnu Abdullah juga nih. Wisnu yang Abdullah. terasi dan ikan asin sih biasanya. Terasi dan ikan asin. Oh, sambal enak banget. Ikan asinnya apa Kak Wisnu? Kalau saya jambal roti udah pasti. Itu Silakan jawab. Sama nasi hangat udah enak gitu. Selanjutnya, ngabisin nasi nah, tuh, Bang. sekarang asupan ini nih. Wah. Semangka dingin atau Semangka pisang? sih. Semangka sih. Semangka? Tergantung sih. Favorit Watermelon. pisang. Pisang. Watermelon. Watermelon karena ada airnya juga ya. Iya, segar banget tuh di gunung. Nah, sekarang minumannya nih jeruk or apa tuh satu lagi coklat panas. Kalau itu pakai marshmallow tuh coklat. Wah. Es jeruk atau coklat panas. Aku tim es sih, nggak ada lawan. Jeruk sih, jeruk. Aku dua-duanya sih. Kalau siang jeruk, kalau malam hangat-hangat coklat. Iya, dong. iya itu memang sesuai ya. Coklat. Terakhir, Emosional, Pak. rajanya nih. Ini harus mindful ya memilihnya ya. Ini. Ngeri gak tuh? Bubur atau oatmeal anget-anget atau lawannya? Mie instan. Mie lah. Mie ya? Seleraku. Masuk ya iklan. Mas Dila? Seleraku sih. Aku karena peduli kesehatan saya pilih yang kiri. Nah, fun fact kalau aku sebenarnya ada apa ya? Apa? Gini. Love hate sama ini si Love hate. Oatmeal. oatmeal Kenapa karena waktu aku dulu di XAR tuh makannya oatmeal terus? dan itu yang benar-benar dimasak dikit air gitu kayak Oh, bener sepakat benar. Enak Jadi, ya? enak berarti banget. kadang oatmeal nggak versatile ya. Kita butuh air untuk minum. Benar. kan? Tapi kita harus olah ini pakai air banyak. banyak terus dulu tuh emang masaknya kan nggak boleh pakai kompor kan jadi Ya. kita pakai parafin kalau pernah Oh, tahu. kita blok yang Nah, buat dibakar betul. ya, seperti lilin. Nah itu kan aromanya Nggak ini ya enak. kenceng banget. Benar. Nah itu bercampur sama aroma havermut tuh kayak Iya. jadi trauma gitu aku kalau sama havermut tuh. Jadi ya gitu ada. Nah, itu kan gambarannya Sebenarnya enak tadi kan ya. ya. Enak. Bahwa ada beberapa pilihan menu yang bisa jadi rekomendasi teman-teman yang mau Betul. naik gunung. Naik gunung. Jadi tadi di awal ada beberapa kondisi yang bisa dipilih saat berpuasa di gunung. Nah, sekarang pernah punya momen lucu nggak sih Mbak Lisa deh waktu Mbak Lisa. berpuasa di gunung atau mengesankan? Momen Mengesankan. mengesankan. Mengesankan sih. Ya.
Kalau lucu banyak ya, sampai lupa. Kalau mengesankan ada, terutama yang waktu Ramadan itu sih, Ya. berpuasa di Gunung Argopuro ya. Sebenarnya setiap momen mengesankan sih ya. Tapi yang waktu itu kayak emang aku secara pribadi, secara spiritual dapat momen banget. Yang itu aku kayak apa ya, refleksi lagi gitu sama diriku. Jadi waktu di Cikasur tuh, Ya, Sabana Cikasur. Sabana Cikasur, pagi waktu subuh, teman-teman kayak masih pada tidur, tapi aku tiba-tiba kebangun aja. Terus aku lihat jam, ternyata udah mau subuh. Jadi aku nunggu sampai jam subuh, akhirnya aku menikmati, kan sekeliling tuh karena nggak ada lampu, jadi itu benar-benar Gelap total. gelap banget. Tapi tiba-tiba waktu mau subuh, aku subuhan kan, aku ingat waktu aku sholat tiba-tiba ada suara merak. Kayak subhanallah banget, kayak ini kalau nggak Allah mengizinkan aku mendengarkan ini, kayak ya Allah aku dikasih banget momen ini gitu kan. Yuhu, kayak gitu Kak. Kayak gitu. Gimana ya suaranya, aku juga lupa, kayak burung gitu suaranya, tapi beda sama burung gitu. Indah banget ya, kayak di dunia fantasi gitu Iya, ya. benar banget. Wow. Nggak Oke usah Mbak Lisa, ke karena binatang. tadi kita sudah kedatangan Kukang tuh, sampai Kukangnya Mana? tadi Mbak Lisa, Kukang ya. Dilus-lus dulu. Mari kita wrap up, Di kita selesaikan dengan 3 kata yang menggambarkan kalau berpuasa di gunung itu bisa gitu. Dan juga itu menjadi kenangan yang tak terlupakan dari perjalanan naik gunungnya Mbak Lisa kemanapun. 3 kata singkat, silakan. 3 kata. Ya. Apa ya? 3 kata. Lebih berat pastinya. Kalau ke agama aja 1 kata. Possible. Masya Allah subhanallah. Masya Allah subhanallah, itu 2 kata. Jadi berpuasa di gunung itu emang bisa. Bisa dong. Insya Allah Possible, bisa. Possible. Masya Allah subhanallah. Bilingual ini, bilingual tiga-tiganya. Jadi dari episode ini kita bisa tahu bahwa dalam kondisi apapun ibadah puasa, selagi kita punya Niat. niat dan Betul. juga kemampuan secara fisik ya, kita bisa Nah. ukur. Bisa, Kemampuan. bisa, kenapa Bisa. enggak gitu. Ini Entah itu contoh. di gunung, di pantai, di gunung, di pantai, di kota, di Bisa mana pun semua. itu selalu bisa. Begitu jadi teman-teman, selalu possible. Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah. Wow. Seru banget. Momen Makasih. camping berdua. Ini kita lagi nunggu sunrise nih, sunrise. Oh iya, udah Aku makan dulu. dari tadi. Makan dulu. Teman-teman selamat berbuka. Terima Selamat kasih buka sudah puasa. ikut naik gunung bersama Mas Buka puasa. Dila, Mbak Lisa dan Ada. aku. Terakhir, Kak Wisnu. setia sih, solusi, empati, tegas, inovasi Anda. Wow, terima kasih rangkumannya Kak Wisnu. Cocok banget. Selamat Terima berbuka kasih. teman semua. Thank you, Kak Wisnu. Sampai ketemu di episode berikutnya di Sampai ketemu. Sebelum Berbuka. Berbuka. Sama Sinergi Bicara. Terima kasih, selamat berbuka.